Sudah setahun pandemi masih belum dapat terkendali. Kasus positif COVID-19 terus bertambah, bahkan kita Indonesia sudah menyentuh penambahan kasus di angka 1 juta. Vaksinasi pun bergaung di tengah pandemi, namun kita tetap harus mawas diri. Serba-serbi vaksinasi COVID-19 kami bahas malam hari ini bersama Ahmad Rusdan Utomo, ahli biomolekuler dari Indonesian Young Scientist Forum. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Mbak Tiffany, apa kabar? Baik Pak Ahmad, salam sehat. Pak Ahmad, hari ini Presiden dan juga sejumlah tokoh sudah mendapatkan penyuntikan vaksin COVID-19 yang kedua. Artinya sudah 2 kali disuntik, apakah sudah sepenuhnya membentuk kekebalan tubuh Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat dari data sebelumnya, untuk bisa mendapatkan data yang optimal atau antibodi yang optimal itu sebetulnya setelah 2 minggu pasca suntikan kedua. Jadi supaya bisa mendapatkan efek proteksinya yang lebih baik. Oke, pasca suntikan kedua ya Pak Ahmad ya? Betul, pasca suntikan kedua, 2 minggu pasca suntikan yang kedua. Oke, 2 minggu baru artinya itu bekerja ya? Betul. Oke, Pak Ahmad, vaksin ini, koreksi kalau saya salah, vaksin bukan mencegah infeksi. Jadi kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada kejadian di penyuntikan vaksin COVID yang pertama, Bupati Sleman ini kemudian beberapa hari setelahnya, ya sebelum disuntik vaksin yang kedua ini dinyatakan positif COVID-19, ya. Berarti artinya memang ketika masih di tahap yang pertama itu masih ada potensi untuk terkena COVID atau bagaimana Pak Ahmad? Dan kemudian artinya walaupun seseorang sudah mendapatkan 2 kali suntik seperti misalnya hari ini, kemudian ya walaupun hasilnya tadi Pak Ahmad bilang 2 minggu masih bisa berpotensi kena COVID juga. Ya baik, ini pertanyaan sangat bagus ini. Jadi supaya teman-teman masyarakat bisa lebih paham ya. Ini realita yang kita miliki saat ini, data yang kita miliki saat ini bahwa vaksin ini proteksinya itu, ya kalau ketika saya tadi mengatakan proteksi optimal, itu dalam konteks apa? Konteksnya adalah leher ke bawah, bukan leher ke atas. Gitu. Artinya apa? Kalau misalnya pun 2 bulan setelah vaksinasi yang pertama ataupun yang kedua, rongga nafas atas kita ini belum sepenuhnya terproteksi juga sebetulnya. Itu sebabnya mengapa kita masih harus menggunakan masker. Karena apa? Memang bisa jadi kita yang sudah divaksinasi akan kebal. Ada kebal dari apa? Kebal dari gejala penyakit. Tetapi kita belum bisa memastikan kalau misalnya ada virus yang masuk ke rongga nafas atas, itu masih bisa sebetulnya untuk kita tularkan ke orang lain. Istilahnya seperti OTG. Ya. Jadi karena kita kan sekarang ini kan vaksinasi itu kan bertahap, Mbak Tiffany. Kita belum bisa serentak semuanya divaksinasi secara bersamaan. Nah, karena ada tahapan-tahapan tadi itu, akan banyak sekali warga kita, rakyat kita yang belum mendapatkan jatah vaksinasi. Nah, itulah sebabnya yang sudah divaksinasi duluan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini sebabnya juga kenapa ada namanya tahapan prioritas namanya. Jadi misalnya ke nakes duluan. Supaya apa? Supaya jangan sampai banyak dari mereka jatuh sakit, ya, bergejala. Nah, itulah di sini fungsi proteksi dari vaksin untuk jangan sampai orang bergejala sedang atau berat. Oke. Pak Ahmad, ini juga ramai sekali. Kita tahu bagaimana pembahasan efikasi, kemudian juga efektivitas. Ini menjadi indikator penting sebuah vaksin COVID-19 ya. Boleh dijelaskan dalam bahasa yang sangat simpel karena banyak penerimaan yang juga salah nih. Efikasi kemudian efektivitas, seberapa keduanya ini, efikasi dan juga efektivitas ini berpengaruh terhadap kualitas vaksin. Karena kita tahu beberapa produsen kan juga sudah memastikan kan efektivitas vaksin yang katanya mereka punya nih. Ya, ini pertanyaan susah dan pertanyaan bagus juga ya, sekaligus luar biasa. Jadi secara terminologi memang ada perbedaan disebut dengan efikasi dan efektivitas. Dan kita harus mendudukkan dalam konteks kita. Kita ini kan berusaha menghadapi pandemi. Dan pandemi itu sudah ada 2 isu. Isu apa? Isu bertambah kasus baru dan isu terjadinya orang yang bergejala. Di mana orang yang bergejala ini dia perlu rumah sakit. Ya. Jadi artinya bukan sekedar gejala, tapi gejala sedang hingga berat. Sehingga mereka perlu masuk rumah sakit. Nah, kalau kita bicara efikasi, ini konteksnya dalam konteks uji klinis, di mana orang-orang atau relawan yang ikut dalam uji klinis itu, kita punya standar yang sangat ketat. Jadi orang seperti apa umurnya, dia punya komorbid apa tidak, usianya berapa tahun, gitu. Sangat terkontrol sekali. Nah,
Artinya apa? Dalam kondisi terkontrol seperti ini, kita mungkin bisa mendapatkan angka efikasi. Jadi kita bisa membandingkan nih, dari uji klinis itu kan para relawan dibagi dua, relawan mendapatkan vaksin dan relawan mendapatkan placebo, itu suntikan air garam misalnya. Gitu. Nah, kita akan bisa menghitung kasus COVID yang terjadi pada relawan yang disuntik air garam biasa, sama relawan yang disuntik vaksin, angka kejadian COVID lebih tinggi pada kasus yang mana, pada kelompok yang mana. Nah, itu yang disebut efikasi, gitu ya. Jadi dari sini efikasi kita bisa melihat contoh seperti Sinovac yang dideklarasikan oleh BPOM, angka keluarnya adalah 65%. Nah, artinya apa? Artinya orang yang divaksinasi itu kemungkinan dia mendapatkan gejala COVID ketika dia diinfeksi itu 3 kali lipat lebih rendah, Mbak Tiffany, daripada yang tidak divaksin sama sekali. Nah, cuma kadang-kadang orang melihatnya 65% kok rendah ya, dibandingkan siapa? Dibandingkan teknologi yang advance, kayak misalnya apa tuh, dari Pfizer, dari Moderna, klaimnya 90%, 95%, bahkan AstraZeneca itu juga 75%, misalnya 70% gitu. Kok sedikit sih punya kita gitu kan, yakin nih gitu. Nah, mungkin kita harus melihat ya bahwa vaksin ini kita tidak bisa mengatakan oke, yang kita punya ini tanda kutip nih lebih rendah, karena kalau saya sebagai ilmuwan saya nggak bisa hanya membandingkan dari data yang ada. Secara formal, kalau saya mengatakan vaksin Sinovac misalnya lebih buruk nih daripada yang Pfizer misalnya, itu caranya bukan dengan mengekstrapolasi data yang sekarang. Caranya apa? Harus dilakukan uji klinis lagi, di mana nanti perbandingannya adalah Sinovac lawannya Pfizer. Nah, kalau sekarang kan yang terjadi adalah Pfizer lawan placebo, Sinovac lawan placebo, AstraZeneca lawan placebo. Jadi ini sangat tergantung dari populasi yang diikutsertakan dalam uji klinis. Gitu kan? Jadi kita nggak bisa, karena apalagi kalau di Amerika uji klinisnya itu kan orang-orang banyak nggak maskeran kan, itu tinggi sekali karena ini suatu ya jadi, di Amerika emang seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau efikasinya angkanya rendah bukan berarti juga kualitasnya rendah, begitu ya Pak Ahmad ya? Belum tentu. Dan ini terkait sama efektivitas Mbak Tiffany. Kalau misalnya ngotot nih, kita maunya yang Pfizer itu kan perlu rantai dingin, Mbak Tiffany, ya kan? Artinya rantai dinginnya harus misalnya menggunakan suhu yang sangat rendah, minus 80. Kalau kita bicara Moderna mungkin perlu minus 20. Dua-duanya itu bukan kulkas yang bisa dengan mudah ditempatkan di puskesmas gitu kan. Nah, belum lagi nanti perjalanan daratnya itu juga menjadi isu juga. Nah, nanti efektivitas di real world, di dunia nyata itu bisa jadi justru malah yang bagus itu yang 65%. Kenapa? Karena yang 65% ini dia lebih mudah distribusinya gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat, karena Indonesia Raya kan isinya bukan cuma di kota besar yang ada bandaranya kan. Kita bicara Indonesia Raya yang mungkin harus naik perahu sampai ke lokasi penyuntikan gitu. Jadi di sini kita harus melihatnya secara keseluruhan ya, jangan hanya melihat dari sepotong-sepotong saja gitu. Tapi sekali lagi saya bukan jubir vaksin ya, jadi ini saya tidak kepentingan apapun di sini. Bukan jubir vaksin, tapi kalau berhubungan dengan vaksinasi atau vaksin langsung ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, masih banyak pertanyaan, mungkin nanti next time-nya kita buka ruang diskusi yang lebih panjang lagi ya. Terima kasih Pak Ahmad Rusdan Utomo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam.